Apa sesungguhnya karma itu? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus kalian selesaikan. Harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, kita akan terjebak oleh hidup mati secara berulang terus menerus. Ulangi, apa karma? Suatu bentuk tanggung jawab. Kata kuncinya, nggak usah dibahas semua, dihafalkan repot nanti jadi pusing. Tanggung jawab aja. Jadi tanggung jawab itu berarti apa? Semua kehidupanku hari ini yang sedang aku jalani adalah tanggung jawabku. Aku yang harus menjamunya. Aku yang harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Itu adalah buah dari karmaku sendiri. Udah siap belum? Siap belum? Yes. Kalau seperti itu sudut pandang kita, tidak ada yang akan kita tolak dalam hidup. Begitu sudah tidak menolak lagi, penerimaan kita terhadap kehidupan menjadi luas dan lebar. Saksikan saya, surga mulai mengalir dalam diri kita. Karena semua neraka yang kita ciptakan dalam kehidupan ini berasal dari penolakan. Begitu kita menerima semuanya, itulah yang disebut dengan pasrah total kepada kehidupan. Itu yang disebut dengan muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Itulah syarat mati. Bahkan menurut riset neuroscience, tidak bisa dibantah lagi bahwa sel tubuh kita menyimpan DNA. Dalam satu DNA tubuh kita terdapat 3 miliar data yang harus kita selesaikan. Dalam satu DNA saja. Kita punya 100 triliun sel, berarti kita punya 100 triliun DNA. Satu DNA 3 miliar, sekarang 3 miliar kalikan 100 triliun. Berapa banyak data yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini. Tetapi kan tadi, sebab yang kita timbulkan tidak selamanya buruk toh. Ada sebab baik juga, maka ada akibat baik. Ada sebab buruk, ada akibat buruk. Karena karma itu tidak sekedar baik, tidak sekedar buruk, tapi dua-duanya. Ada baik dan buruk. Tugas kita adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Begitu ada orang baik datang kepada kita, tentu saja kita senang. Begitu ada orang buruk datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab, kita ambil saja pengalamannya, kita ambil saja pembelajarannya. Kan keren. Keren apa tidak? Iya. Nah inilah pentingnya belajar kesadaran, supaya keren. Baik, sekarang kita mulai membaca ayat. Silakan ya, lihat Quran surat Yunus ini. Surat 10 ayat yang keempat. Ini ayat menjelaskan tentang pertanyaan, di mana hari pembalasan itu? Kan tadi, di mana hari pembalasan itu? Sudah dijawab kan? Di sini, saat ini, sekarang. Semua reaksi yang sedang kita dapat, itu akibat aksi yang kita buat. Semua akibat yang kita dapat, akibat dari sebab yang kita timbulkan. Dan kita sekarang sudah merasakannya kan? Bagus nggak kalau dicicil dari sekarang pembalasan ini? Bagus nggak? Bagus banget, itu cinta kasih Allah. Daripada ditumpuk nanti. Ya, repot bayarnya. Dan selama ini kita membayangkan hari pembalasan itu adalah siksaan yang akan datang kepada kita. Dan siksaan itu sesuatu yang berbeda dengan sebab yang kita timbulkan. Lihat saya semuanya. Nyubit, dan tentu saja akan dicubit. Ngomong kasar, tentu saja kita akan diomongin kasar. Ngambil duit negara, ya nanti juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Jadi saya heran aja ya, ada orang yang berani mengambil duit yang punya orang lain gitu. Heran aja. Dia lupa bahwa sebetulnya ketika dia mengambil akan diambil. Jadi buat apa? Kalau orang yang berkesadaran nggak akan melakukan itu. Makanya saya sering mengatakan, kasihan ya, para koruptor itu kan sebenarnya orang yang kekurangan. Karena kalau dia berkecukupan tidak akan mungkin mencuri. Betul nggak? Ya beruntung untuk kalian yang setiap hari merasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Orang punya kekayaan sebanyak apapun kalau tidak merasa berkecukupan, yang akan muncul pada diri ketamakan. Dan ketamakan sudah saya jelaskan, itu adalah pilar utama seseorang untuk terjebak dalam ketidakabadian. Ada 3 pilar orang terjebak dalam ketidakabadian. Satu ketamakan, ya itu satu ketamakan. Itu perhatikan itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kekeliruan, dan yang ketiga adalah kebencian. Itu 3 pilar itu, 3 pilar. 3 pilar yang menyebabkan manusia terjebak di alam ketidakabadian. Terjebak dalam konsep siklus hidup mati. 3 itu. 1 ketamakan, 2 kebencian, 3 kekeliruan. Keliru berpikir, keliru berbicara, keliru bertindak. Hati-hati itu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian saya. Tutup aja telinganya. Ini kajian untuk orang-orang yang sudah dewasa. Baik, kita lihat ayat ini. Silakan baca ayat ini pelan-pelan dalam hati. Sambil saya akan bacakan juga supaya semua orang bisa dengar ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes?
Tetapi sebelum dikembalikan kepada Allah, ada proses dulu. Dulu kita asalnya suci, masa balik dalam keadaan kotor dong? Kita asalnya suci, tentu saja balik ke sana dalam keadaan suci. Supaya kembali dalam keadaan suci, kotoran kita harus dilepaskan. Kemelekat kita harus dilepaskan. Ada proses dong sebelum kita dikembalikan. Enak aja. Awas memahami ayat ini jangan sembarangan. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes, semua akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi proses kembalinya setiap orang berbeda-beda. Yang masih suka menolak kenyataan, ya baliknya ke sana paling belakangan. Tapi yang siap menerima semua kenyataan sepahit apapun, duluan tuh. Secepat kilat kembalinya ke sana. Karena apa? Dia bertanggung jawab. Yang menolak itu kan sebetulnya pengecut. Yang tidak bertanggung jawab terhadap semua sebab yang dia ciptakan. Begitu akibatnya datang, dia tidak bertanggung jawab. Itu pengecut. Dan pengecut di semesta ini jumlahnya banyak. Nggak usah pakai persen ya, banyak. Atau pakai udah, banyak. Ibadah sudah, sholat sudah. Baca kitab suci setiap saat. Bahkan one day, one judge. Ada lagi baca hadis juga setiap hari. One day, one hadis. Keren. Tapi kesadaran tidak meningkat. Cuma baca. Tidak mau praktek. Makanya dalam pelatihan sholat khusyuk kemarin, saya tanya. Mau minum kopi atau mau bicara? Saya mau minum kopi. Mau gitu atau minum kopi? Minum kopi katanya. Yes. Berarti kalau mau minum kopi berhenti ngomong saya mau minum kopi. Ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu ngomong. Prakteknya kapan? Kapan kau menghadapkan wajahmu kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Makanya saya tanya, ingin baca kalimat itu atau ingin merasakan kalimat itu? Nah, semua ingin merasakan, baru pada nangis. Begitu saya suruh, udah jangan ngomong kalimat itu, rasakan aja kalimat itu, baru pada nangis. Karena selama ini kita cuman, saya mau minum kopi. Tapi rasanya sudah minum kopi, padahal baru mau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dengan segala keagungannya. Segala puji hanya milik Allah, sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Mau ngomong aja? Atau mau benar-benar merasakan bagaimana menyucikan Allah pagi dan petang? Praktekkan dong. Kita selama ini cuma jadi pembaca saja.